Halo pemirsa, selamat datang di Zal Motor Channel. Untuk kesempatan kali ini saya akan mengulas salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Suzuki Karimun Wagon R 1.0 tipenya GL manual tahun 2014. Nah, bersama video ini saya juga akan memberikan tips bagaimana cara mencari mobil second yang berkualitas, yang bebas banjir, bebas nabrak, serta kilometernya tidak diturunkan atau di reset. Silahkan tonton video ini sampai habis, semoga bermanfaat bagi yang mencari mobil second. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang paling gampang dari sisi luar ya, jadi untuk melihat mobil second yang kita lihat adalah tongkrongan yang pertama. Nah, mobil yang bagus dia tongkrongannya masih lurus, jadi dia tidak miring ke kiri atau ke kanan. Nah, terus untuk di permukaan bodi, untuk memastikan mobil tidak bekas nabrak atau benturan, nah ini adalah nut. Nut ini adalah batasan antara parts dari bodi mobil. Jadi mobil yang tidak bekas benturan, dia nutnya itu masih presisi. Nut masih presisi, kita perhatikan. Nah, terus permukaan bodi pun juga kita perhatikan. Karena apa? Karena bodi memantulkan bayangan yang ada di sekeliling. Jadi pastikan bayangannya itu tidak bergelombang. Jadi masih lurus. Nah, kita perhatikan secara keseluruhan, mulai dari lampu, kaca-kaca, semua, velg, ban. Nah, seperti itu secara keliling. Kita kelilingin mobil, kita pastikan bahwa bodi tidak bergelombang, terus habis itu nut juga presisi, seperti itu. Oke. Nah, jika kita pastikan mobil sudah aman, berikutnya kita periksa bagian dalam. Nah, dia kuncinya terpisah dengan remote. Nah, sekarang kita buka mobilnya. Nah, oke. Kita coba masuk ke dalam. Nah, pertama kali kita masuk ke dalam, coba kita rasakan aroma dari kendaraan. Nah, apabila mobil berbau apek atau tidak sedap, sebaiknya dihindarin. Karena apa? Karena ada kemungkinan mobil indikasi terkena banjir. Nah, terus habis itu kita coba ngolong di bawah dashboard. Kita pastikan komponen-komponen yang dari besi tidak terkena karat atau bekas-bekas lumpur. Nah, terus habis itu kita perhatikan pedal. Nah, pedal ini dia berbanding lurus dengan pemakaian. Semakin haus pedal, maka pemakaian mobil semakin sering. Nah, terus habis itu juga kita perhatikan di bawah masing-masing kolong jok. Pastikan juga tidak ada bekas karat atau bekas lumpur. Nah, setelah itu sudah kita lakukan. Nah, sekarang coba kita masuk ke mobil. Nah, kita masuk ke mobil, coba kita rasakan mobil. Karena apa? Karena sebagian besar pembeli mobil akan berada di sini. Nah, coba kita perhatikan instrumen yang ada. Terus plafon juga kita pastikan bagus atau tidak. Nah, terus habis itu juga di jok juga perlu kita perhatikan. Nah, ini kebetulan dia sudah disarungin joknya. Yang aslinya dia kain ada di dalam. Nah, oke. Nah, setelah kita pastikan sudah aman, sebelum kita nyalakan mesin, kita periksa dulu di mesinnya. Di mesin kita buka kap mesin, kita perhatikan level oli, kondisi oli, terus level coolant radiator, serta kondisinya bagaimana. Kita periksa juga apakah ada rembesan-rembesan di mesin. Terus habis itu di kaki-kaki juga kita ngolong, kita periksa. Nah, setelah kita pastikan aman, sekarang kita coba nyalakan mobil. Nah, mobil yang bagus dia nyalanya langsung jreng ya, jadi tidak tersendat. Karena apa? Karena kalau nyalanya tersendat ada kemungkinan bisa jadi akinya sudah soak, bisa jadi dinamo starternya bermasalah. Nah, terus habis itu getaran juga di mesin yang masuk ke dalam kabin mobil juga kita perhatikan dengan kita pegang setirnya, kita rasakan. Jadi getaran yang masuk ke dalam mobil juga ini sangat minim ya. Karena apa? Kalau getarannya berlebihan, ada kemungkinan di engine mounting bisa bermasalah, atau mesin pincang, atau bisa ada problem-problem lain yang menyebabkan mesinnya itu tidak stabil. Seperti itu. Nah, berikutnya kita periksa kilometernya. Nah, kilometer Suzuki Karimun Wagon ini di 55.000. Jadi untuk ukuran 2014 mobil umur sekitar 7 tahun ya, 7 tahun lebih. Ini kilometernya masih di bawah 10.000, jadi masih termasuk minim. Nah, pastikan juga kilometer sesuai
dengan kita periksa apakah ada record service. Nah, di sini ada ganti oli sebelumnya di 52.000, nanti berikutnya di 57.000. Ini bulan 5 tahun 2021. Nah, di Suzuki ini kebetulan juga masih lengkap ya. Jadi dia masih menyimpan buku servis. Ini buku servis ada, sama buku manualnya juga ada. Nah, ini juga ada gantungan terakhirnya, juga ada di dalam gantungan oli. Nah, seperti itu. Oke. Nah, pastikan mobil kilometernya sesuai. Jangan sampai dapat mobil yang ternyata kilometernya kecil, akhirnya dapat ternyata sudah di reset atau diturunkan, seperti itu. Nah, oke. Nah, berikutnya kita periksa di bagian mesin ya. Nah, ini untuk buka mesin. Nah, di sini juga buka bagasi. Nah, ini untuk buka tangki bensin. Nah, seperti itu. Nah, dia di Karimun Wagon ini dia power window hanya 2 di bagian depan, sedangkan belakang masih engkol. Nah, ini kita coba buka, dia auto down. Nah, door trim juga masih bagus, dia berwarna hitam. Door trim juga masih aman. Nah, ini juga kita perlu periksa nih sealer yang ada di pintu. Karena apa? Karena kalau sealernya itu sudah rusak, ada kemungkinan pintu sudah perbaikan. Dan kalau sealernya itu tidak ada, berarti pintu sudah gantian, seperti itu. Nah, untuk di spion dia belum elektrik, tapi dia pengaturannya dengan touchscreen ya, layar sentuh ya. Jadi dia tinggal ditekan-tekan seperti ini. Oke. Nah, sekarang kita periksa mesinnya ya. Nah, ini untuk buka. Nah, oke. Nah, Suzuki Karimun Wagon R ini mengusung mesin 1000 cc 3 silinder. Nah, dia memang karakternya agak sedikit bergetar, tapi memang jika mounting engine-nya masih bagus, ke dalam juga tidak terasa. Nah, kita bisa perhatikan kondisi mesin itu dari ritme dari mesin. Jadi mesin yang bagus, dia ritmenya itu konstan, iramanya itu beraturan. Terus habis itu juga kalau kita mau meriksa bekas nabrak atau tidak, itu dari ini. Kita periksa kap mesin, sealer yang ada di kap mesin aman atau tidak. Nah, terus habis itu bagian depan ini namanya apron. Kita pastikan, kita periksa apron tidak bekas cat ulang atau tidak bekas ketokan ya. Ini di samping-samping juga kita periksa. Terus habis itu juga kita pastikan komponen-komponen metal yang ada di mesin itu tidak berkarat, seperti itu, untuk memastikan mobil aman dari banjir, seperti itu. Oke. Nah, fan listrik juga kita perhatikan. Nah, di sini menggunakan fan listrik masih berputar secara kencang atau tidak. Oke. Nah, sekarang kita tutup kap mesinnya. Oke. Bagi yang mencari mobil city car ya dengan kapasitas 5 penumpang, mereknya Suzuki yang terkenal irit, terus perawatannya juga mudah, terus perawatannya juga tidak mahal, mungkin Karimun Wagon R ini menjadi pilihan yang dapat dipertimbangkan untuk untuk perjalanan di kota-kota seperti itu. Nah, sekarang coba kita lihat bagaimana posisi duduk di baris belakangnya. Nah, ini dia engkol ya, dia masih menggunakan engkol. Nah, door trim juga masih aman, terus sealer di pintu juga masih aman. Seperti itu, sealer di pintu juga masih aman. Di sini sudah dilengkapi dengan child lock. Nah, sekarang kita masuk. Nah, saya tingginya 174 cm. Nah, ini posisi mengemudi saya. Nah, saya masih dapat legroom yang lumayan. Jadi walaupun kelihatannya kecil, tapi masih bisa sekitar 9 jari ini masih seperti itu. Oke. Nah, headroom juga tinggi. Headroom juga tinggi, ada hampir 1 jengkal. Nah, memang dia di joknya ini belum ada senderan kepala yang bisa diatur, jadi dia menyatu ya, seperti itu. Oke. Nah, senderan tangan belum ada. Terus di sini ada tempat buat cup holder, bisa. Nah, di sini ada kantong 2 di belakang kursi depan, seperti itu. Di pintu juga belum ada cup holder, seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita coba periksa bagasinya. Nah, oke. Kita buka bagasinya. Dia harus dari ini ya, harus dari buka bagasi harus dari
depan atau menggunakan kunci ya. Ini ada kuncinya. Oh iya, menggunakan kunci. Nah, kita periksa juga sealer-sealer yang ada di pintu. Nah, ini sealer-sealer juga masih aman. Nah, terus habis itu di bagasi ini buat satu koper kecil sih masih masuk, sama dua tas sedang ya masih masuk. Nah, di bagian bawah ini ada ban ukuran full size, terus ada dongkrak tersedia ya di situ. Nah, di sini juga kita bisa periksa nih kalau misalnya ada bekas-bekas ketokan atau bekas karat, ada kemungkinan mobil indikasi bekas nabrak atau bekas banjir seperti itu. Oke. Nah, salah satu lagi kita periksa jika masih mengeluarkan embun di knalpot, berarti kompresi dari mesin masih bagus seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita tutup pintu bagasinya. Nah, ini buat buat ini di sebelah kiri ya, buat bensin ya. Si bensin sekarang kita periksa. Nah, door trim juga masih bagus, masih aman, dia engkol, tidak power window. Nah, sealer-sealer di pintu juga aman, masih bagus. Nah, ini ada child lock juga. Oke. Nah, ini penampakan dari sebelah kiri belakang. Nah, ini kelihatan dashboard secara keseluruhan seperti itu. Oke. Nah, di sini juga kita periksa sekarang. Nah, door trim juga masih aman, masih bagus. Nah, sealer-sealer di pintu juga masih aman, masih bagus. Nah, seperti itu. Oke. Nah, ini tampilan dari sisi sebelah kiri. Nah, oke. Sekarang kita coba masuk ke dalam, kita lihat apa yang ada di dalam. Nah, oke. Nah, ini kebetulan sarung setirnya masih bagus, jadi saya tidak copot. Cuman kalau ngelihat dari sininya sih kulit jeruknya masih aman, masih bagus. Seperti itu. Nah, ini biasa buat pengaturan lampu sama sen. Di sini sebelah kiri buat wiper. Nah, AC juga kita rasakan. Nah, AC juga masih dingin. Nah, ini tape-nya masih single din. Di sini ada penyimpanan terbuka. Di sini ada lampu hazard. Di sini ada pengaturan kecepatan AC. Kecepatan AC di sini buat suhu AC. Nah, di sini ada power outlet. Nah, di sini ada penyimpanan terbuka. Di sini ada penyimpanan lagi terbuka. Ada dua cup holder. Nah, ini pedal kecepatan manual 5 kecepatan ya, seperti itu. Nah, dia sudah diganti ininya dengan aftermarket. Nah, ini rem tangan, di sini ada tempat buat koin. Nah, ini kita juga bisa ngelihat ini, jika di sini ada karat atau ada bekas-bekas lumpur, nah ada kemungkinan mobil indikasi terkena banjir. Nah, seperti itu. Oke, nah di sini ada laci penyimpanan tertutup. Nah, ini ada lampu masih nyala. Nah, ya. Terus di sini ada sun visor tapi tidak ada cermin. Di sini ada sun visor juga dan tidak ada cermin. Seperti itu. Nah, di sini ada penyimpanan terbuka di pintu tapi tidak ada cup holder. Nah, seperti itu. Oke. Nah, mungkin ini saja ulasan tentang Suzuki Karimun Wagon R 1.0 GL manual tahun 2014. Nah, jika berminat dengan mobil ini silakan hubungi Zal Motor. Nomor telepon, deskripsi mobil, harga, terus simulasi kredit kami cantumkan di keterangan video ini. Nah, pembeliannya bisa dengan cash, bisa kredit, bisa terus tukar tambah bisa. Nah, di Zal Motor sendiri ada rekanan kami yang bisa melayani kredit dengan sistem syariah. Nah, oke. Terus jangan lupa jika mencari mobil second, pastikan bisa test drive kendaraan, karena dengan test drive kendaraan kita bisa melihat bagaimana performa dari mesinnya, terus kaki-kakinya, terus habis itu juga ini perpindahan manualnya, perpindahannya masih halus atau tidak, koplingnya, terus pengeremannya, power steeringnya, dan apakah ada getaran-getaran yang aneh di mobil. Nah, di Zal Motor sendiri terletak di pusat otomotif Sentra Harapan yang area parkirnya luas. Nah, ini parkirnya luas, jadi kita bisa puas untuk test drive kendaraan. Penting test drive kendaraan seperti itu. Oke, mungkin ini saja video dari saya. Apabila menyukai, silakan tekan tombol jempol. Jangan lupa subscribe di Zal Motor Channel. Dan lihat juga playlist kami mengenai stok-stok kami yang tersedia. Seperti itu. Oke,
Semoga video ini bermanfaat bagi yang mencari mobil second. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.